Baik, kita lanjutkan masalah gangguan pada sistem imunologi ya. Dengan di sini ada dua topik. Yang pertama itu asuhan perawatan pada penderita SLE ya, kemudian pada penderita HIV/AIDS. SLE atau Systemic Lupus Erythematosus merupakan salah satu kondisi autoimun ya, atau penyakit yang diakibatkan reaksi sistem imun terhadap tubuh kita sendiri, seperti itu ya. Di sini mungkin digambarkan mana videonya ya. Ini adalah antigen, virus, bakteri ya. Disebut antigen. Normalnya ketika ada antigen maka antibodi akan diproduksi ya, yang memberikan tanda bahwa antigen ini harus dihancurkan. Nah, pada kejadian autoimun ya, maka antibodi ini akan justru menyerang sel-sel yang normal dalam tubuh kita ya. Maka konsepnya tadi ya, setelah diberikan tanda maka si white blood sistem kekebalan tubuh akan menghancurkan jaringan yang normal. Sehingga jaringan normal menjadi inflamasi. Sel ini juga bisa selain pada kulit ya, pada ras, juga pada mukosa, ya, pada kulkus, pada mukosa dan mulut, lidah juga ya. Dan juga pada sendi ya, menjadi artritis. Raynaud fenomena adalah kondisi di mana ujung-ujung tubuh menjadi kebiruan ya, cyanosis. Bisa juga menjadi pleuritis ya, komplikasinya juga jadi nefritis ya, akibat dari penumpukan kompleks imun antibodi. Kulit juga bisa mudah terkena dampaknya ya, akibat terpapar sinar matahari. Ya.
Jadi seperti itu ya, secara garis besar bahwa penyakit lupus ini atau disingkat SLE ya, adalah penyakit autoimun kronis yang ditandai dengan produksi autoantibodi ya, akibat disfungsi dari sel T, sel B, dan sel dendrit. Ya. Nah, antibodi ini pada dasarnya antigen yang menginduksi respon inflamasi ke seluruh tubuh. Jadi di sini tubuh kita itu sebenarnya jadi antigen gitu buat sistem imun, sehingga dia menghancurkan tubuh sendiri, terutama jaringan-jaringan kulit ya yang paling permukaan gitu, permukaan. Nah, di sini dari secara prevalensi ya, penyakit autoimun ini berakibat pada multisistem 1,5 juta kasus lupus. Prevalensinya 17 sampai 48 per 100.000 penduduk. Wanita lebih banyak daripada pria, itu 9 banding 1. 90% kasusnya adalah perempuan, orang Afrika Amerika lebih banyak daripada kulit putih ya. Di belasan Afrika Amerika itu banyak daripada kulit putih. Kemudian onset sisanya biasanya antara 15 sampai 45 tahun. Jadi gejala mulai terjadinya lupus ini pada usia 15 sampai 45 tahun ya. Jadi bisa terjadi di masa juga anak-anak gitu ya. Nah, secara general simptomnya yang pertama adalah luka mulut ya atau lesi ya di mulut, di mukosa, di lidah, di bibir. Nah, itu ya di sekitar mulut. Nah, itu seperti barusuh lah gitu ya, panas dalam kalau kita bilang seperti itu. Jadi ada lesi-lesi. Kemudian rambut menjadi rontok, sakit dada, kelelahan ekstrim ya. Kemudian ketidaknyamanan umum, artinya tidak enak seluruh badannya ketika autoimun ini terjadi gitu. Demam, sensitivitas sinar matahari, ya. Jadi sangat mudah, terutama pada kulit ya, sangat mudah terkena radang, gitu ya. Jadi radang ketika tersinari matahari. Ya. Intinya apabila seorang mengalami penyakit ini, maka diusahakan dia harus terlindung dari sinar matahari. Ya. Jadi seperti vampir ya, harus pakai baju yang seluruh tubuh panjang gitu ya. Kemudian pakai sunblock gitu ya pada kulitnya untuk menghindari UVA UVB tadi ya. Kemudian bisa kesulitan bernapas kalau memang sudah menjalar atau mengkomplikasi pada area paru-paru ya, terutama di sini tadi pleuritis ya, bisa mengakibatkan pleuritis. Kemudian kelenjar getah bening membengkak dan terjadinya ruam kulit yang khas ya. Ini adalah namanya butterfly rash. Ini butterfly ya, seperti kupu-kupu ya. Ini khas pada orang dengan SLE ya atau lupus tadi. Antibodi dengan antigennya yang spesifik membentuk kompleks imun yang beredar dalam sirkulasi. Kemudian mengendap pada berbagai macam organ. Fiksasi komplement pada organ tersebut dan aktivitas komplement yang menghasilkan substansi reaksi radang terganggunya mekanisme regulasi normal ya. Jadi ketika antibodi itu menempel pada jaringan, ya, maka di situ akan terbentuknya kompleks antigen antibodi, di mana antigennya adalah jaringan itu sendiri ya, jaringan tubuh itu sendiri. Nah, ketika terjadi itu maka akan dihancurkanlah si sel itu ya oleh sistem kekebalan tubuh kita. Nah, pada beberapa ini jaringan itu bisa menghasilkan namanya antibodi ya, antibodinya ya berupa kompleks ya, adanya kompleks senyawa protein yang dimana itu terjadi ikatan antara antigen menjadi antigen dan terjadi berikatan dengan imun yang imunoglobulin atau antibodi yang diproduksi oleh sel B
menjadi yang namanya kompleks atau komplement ya, sistem komplement. Ya, paham ya? Jadi si jaringan itu menghasilkan senyawa protein yang nantinya akan menempel pada antibodi. Nah, senyawa protein itu disebut kompleks antibodi antigen yang nantinya akan bisa menumpuk di ginjal dan itu akan menjadikan nefritis ya. Nah, ini khas tadi malaras atau butterfly rash ya, pada penderita SLE atau lupus. Ini tadi ada discoid rash ya, ini juga dampaknya pada kulit. Kemudian dia ulkus ya, di mulut seperti barusuh. Ya. Nah, dampak pada muskuloskeletal yang pertama bisa mengalami poliartritis atau geradang sendi ya, dari ringan sampai lumpuh. Ya. Paling sering terjadi di jari tangan, pergelangan tangan dan lutut itu 90% itu orang SLE mengalami masalah pada lututnya. Sampai bisa terjadi deformitas sendi ya apabila SLE ini sering terjadi ya. Jadi sering kambuh, maka kerusakan pada sendi juga bisa lebih parah dampaknya ya sampai deformitas gitu. Bengkok lah. Artritis SLE ini cenderung bersifat sementara. Nah, jika satu persenian merasa sakit yang terus-menerus, mungkin sudah terjadi osteonekrosis. Artinya di sini jaringan-jaringan sendinya sudah banyak yang rusak, terutama jika orangnya itu menggunakan steroid dalam jangka waktu yang lama. Nah, steroid ini memang obat spesifik ya, obat yang khas pada penderita SLE ya. Karena SLE ini mengakibatkan radang, sehingga diberilah obat anti radang. Akan tetapi obat anti radang ini bisa menyebabkan osteonekrosis atau kerusakan tulang. Kemudian myositis ya, atau radang otot ya, dengan peningkatan enzim CK, kreatin kinase, dan kelemahan maupun meskipun jarang terjadi ya. Jadi radang otot gitu ya. Dan otot buktinya apa? Misalkan terjadinya peningkatan enzim CK di dalam darah. Kreatin kinase. Ini merupakan enzim yang dihasilkan ketika otot itu rusak, ya. Jaringan otot rusak atau radang itu CK. Sama ketika orang misalkan menderita mengalami miokard infark ya, maka enzim ini ya, akan meningkat karena terjadinya kerusakan otot jantung. Nah, ini contohnya artritis ya. Nah, ini bisa sampai tadi ya deformitas ya, mengalami deformitas sendi. Dampaknya pada sistem saraf yang pertama adalah subkranial atau peripeneuropati ya. Artinya di sini penurunan rasa ya, baik secara perifer maupun secara pusat ya di sini. Mungkin sekunder akibat vaskulitis di arteri kecil yang memasok saraf ya. Mungkin neuropatinya ini diakibatkan karena memang pasokan darah ke ujung-ujung tubuh menurun gitu ya. Akibat dari apa? Peradang dari vaskuler. Ya. Jadi si pembuluh darahnya mengalami peradangan sehingga pasokan darah ke ujung-ujung tubuh menjadi kurang. Akibatnya sel saraf juga kerjanya menjadi menurun. Ya, jadilah neuropati. Tidak penurunan rasa gitu ya. Bisa terjadi disfungsi sistem saraf pusat ya, seperti masalah memori ya, kesulitan berpikir gitu ya. Ini bisa berdampak juga SLE ini ya. Kemudian sakit kepala jika berat dapat menunjukkan flare akut. Ya. Jadi sangat nyeri berat gitu ya, pusing gitu ya. Nah ini bisa juga. Kemudian bisa mengalami kejang dan juga bisa berdampak pada psikosis, ya, pada gangguan jiwa ya seperti itu. Padahal ini adalah karena memang fungsi otaknya terganggu. Kemudian juga bisa mengalami TIA. Ya. TIA itu singkatan dari transient ischemic attack. Ya.
Ini adalah kondisi mirip stroke ya, gejala klinisnya, pasiennya rero bicaranya, lumpuh sebelah, tidak bisa bergerak, sebelah tangan. Ya. Akan tetapi dia bisa pulih secara normal tanpa ada masalah dalam waktu kurang dari 24 jam. Ya. Nah, jadi dalam 24 jam bisa kembali normal lagi, itu TIA. Ini sudah menjadi warning sebenarnya, ya. Meskipun sementara tapi jadi warning bahwa sudah terjadi mungkin masalah di vaskuler otak. Ya. Kemudian bisa sampai stroke juga. Ya. Kemudian 50 kali lipat peningkatan risiko terjadian vaskuler pada wanita di bawah 45 tahun dibanding wanita yang sehat. Ya. Artinya di sini masalah kardiovaskuler ya, 50 kali pada wanita di bawah 45 tahun. Kemudian pengobatan untuk clotting darah dengan antikoagulan jangka panjang. Ini kita berikan obat agar si SLE ini tidak menyebabkan clotting ya. Jadi di sini pengobatannya untuk clotting dengan antikoagulan jangka panjang. Ini juga artinya di sini beresiko juga ya. Beresiko juga mengalami perdarahan lah gitu ya. Perdarahan karena di SLE ini mengakibatkan juga dilatasi peradangan sehingga ketika misalkan orangnya itu diberikan antikoagulan jangka panjang ya maka bisa mengalami masalah vaskuler ya, perdarahan terutama. Kemudian pada darah ya, pada sistem darah ya, perdarahan itu bisa mengalami anemia, leukopenia dan trombositopenia. Anemia kurang hemoglobin ya, sel darah merah. Kemudian leukopenia jadi penurunan dari sel darah putih atau fungsinya ya, dan trombositopenia juga penurunan dari fungsi trombosit. Kemudian renal, kita tadi mengalami nefritis ya. Nah, biasanya simptomatik pemeriksaan urinalisis juga jika diduga SLE. Nah, jadi seperti tadi dijelaskan di dalam video ya, dampak komplikasi dari SLE ini juga pada nefritis ya, pada nefron, pada ginjal. Terjadi pada awal perjalanan penyakit jika tidak terjadi dalam 1 tahun, mungkin nefritis tidak akan terjadi. Ya. Biopsi ginjal berguna untuk merencanakan terapi. Ini untuk memastikan bahwa memang renalnya itu mengalami peradangan ya atau tidak, perlu di biopsi ya sampai sejauh mana kerusakannya. Faktor yang mempengaruhi prognosis SLE ya, apakah SLE-nya bisa berkembang lebih baik atau makan lebih memburuk ya. Yang pertama adalah adanya renal disease ya, atau penyakit ginjal. Nah, ini kalau karena terjadi penumpukan imunoglobulin dan itu harus dikeluarkan lewat ginjal, apabila ginjalnya bermasalah maka si imunoglobulin atau IG tadi ya, antibodi tadi akan menumpuk di ginjal ya dan bisa merusak ginjal itu sendiri ya, sehingga memperparah renal disease. Kemudian terjadinya hipertensi, kemudian ini hipertensi juga ya bisa mempengaruhi prognosis. Di mana orang yang hipertensi itu lebih cenderung memiliki dampak yang lebih besar gitu pada orang SLE. Terjadi stroke, ya. Kemudian masalah kardiovaskuler dan sebagainya ya. Kemudian pada gender female ya, tadi juga secara prevalensi bahwa wanita itu lebih banyak daripada pria ya. Kemudian apabila SLE ini
menghinggapi usia muda, nah itu biasanya lebih berat ya ininya dampaknya. Kemudian older age at presentation, ya artinya di sini usia yang lebih tua juga ya kejadiannya ini. Ketika usia tua juga itu berat ya, karena daya adaptasinya atau daya kompensasinya juga menurun gitu ya pada lansia. Kemudian pada poor social economic status, ya, pada orang yang miskin gitu ya, mungkin karena tidak memiliki kesempatan untuk berobat, biaya gitu ya, sehingga di sini lebih rentan terkena SLE yang berat ya. Kulit hitam, which may preferably reflect ya, mungkin karena kulit hitam ini lebih identik atau ya lebih identik dengan sosial ekonomi status. Kemudian ya tidak kekurangan phospholipid antibodies ya. Di sini adanya memiliki phospholipid antibody, bukan enzim yang ada di dalam sel ya. Ini mungkin perlu dibahas lebih dalam ya di di bahasan imunologi ya, peran dari antiphospholipid antibody ini. Kemudian antiphospholipid syndrome, nah ini berkorelasi juga ya. Yaitu kalau ada orang yang memiliki kelebihan antiphospholipid antibody, nah ini kecenderungan memiliki SLE yang berat gitu. Kemudian high overall disease activity, jadi sering kambuh lah gitu ya. Ini sering kambuh, mungkin karena berbagai macam faktor, sehingga prognosisnya menjadi jelek ya. Jadi menjadi lebih berat ke kanannya. Tingkat kesembuhan. Treatmentnya atau pengobatannya sebenarnya ini tidak ada pengobatan yang khusus ya, yang bisa menyembuhkan total, karena ini penyakit yang ada di dalam nempel di dalam tubuh sendiri, autoimun. Yang pertama adalah NSAID ya, obat anti-inflamasi non steroid seperti aspirin, ibuprofen ya. Ini untuk sebagai anti radang ya, dan mengurangi nyeri juga. Kemudian obat-obatan kortikosteroid ya untuk juga mengurangi peradangan dan digunakan setelah kerusakan organ yang signifikan. Ya di sini kortikosteroid ini diberikan ketika memang obat-obat non steroid ini kurang memberikan hasil yang memuaskan ya. Karena ini golongan antiinflamasi yang lemah gitu. Ini antiinflamasi yang kuat. Kemudian obat anti malaria ya seperti hidroquinoline dan chloroquine. Nah, ini mengurangi peradangan juga ya, terutama pada sendi, melindungi terhadap kerusakan organ. Digunakan untuk gejala kulit dan nyeri sendi. Kemudian obat malaria ya, obat nyamuk gitu ya. Nah, tapi kerjanya itu adalah untuk mengurangi peradangan. Kemudian obat anti hematik ya. Artinya di sini seperti ini obat apa ini? Belimumab ya. Benlysta, rituximab, Rituxan ya, obat merek-mereknya. Ini fungsinya menekan pengembangan sel B sehingga menghambat stimulasi sel B. Artinya di sini karena sel B ini yang bertanggung jawab ya terhadap penyakit SL ini dengan menghasilkan antibodi, maka caranya adalah dengan menekan agar si sel B ini aktivitasnya lemah. Bagus untuk penyakit SLE, akan tetapi di satu sisi lain juga berdampak jelek pada apabila ada penyakit lain gitu ya, infeksi misalkan. Ini akan lebih sulit penanganannya karena si sel B-nya ditekan. Kemudian treatment ya. Ini tugas kita apabila ada pasien SLE, kita harus memberikan pendidikan. Yang pertama, Ibu, Bapak, hindari sinar matahari ya, dengan ya
kalau perlu keluar mungkin pakai payung, pakai baju yang panjang gitu ya, sarung tangan, apa gitu, masker sekarang mah gitu ya. Kalau berkendara ya pakai mobil gitu ya, yang tidak langsung kontak dengan sinar matahari. Gitu. Ya, kemudian kalau harus ada sinar matahari ya terpaksa pakai sunblock ya, lebih dari 35 apa gitu ya. Tadi 355 ya, untuk UVA dan UVB. Pakaian pelindung sinar matahari, kemudian tapi jangan juga yang panas ya, jangan sampai jas hujan dipakai di tengah siang hari gitu. Karena yang melindungi secara langsung atau tidak langsung pakai payung juga gitu ya. Promosikan latihan ya. Jadi latihan atau olahraga tetap harus dilakukan untuk menjaga kondisi tubuh, tapi diusahakan di tempat yang indoor ya. Diet sehat, rendah kolesterol, gula, dan garam. Berhenti merokok, menghindari stres, dan pola tidur yang baik. Masalah keperawatan yang mungkin terjadi yang pertama nyeri, ya, karena adanya inflamasi, keletihan, karena ini progresivitas penyakit, ya. Kemudian gangguan mobilitas fisik, adanya masalah pada sendi, ya. Kemudian gangguan citra tubuh, mungkin juga terjadi kerusakan pada kulit, pada muka terutama ya. Ada butterfly rash tadi gitu ya. Kemudian juga bisa masalah psikologis ya. Akibat dari penyakit yang tidak sembuh-sembuh juga. Orang yang berpenyakit yang lama itu menjadi depresi ya. Menjadi putus harapan, putus asa gitu. Karena penyakitnya tidak juga sembuh. Kemudian kerusakan integritas kulit berhubungan dengan fungsi barier ya kulit ya tadi. Karena SL ini juga menyerang pada kulit, ya, kulitnya mudah radang, mudah merah, ya. Nah, ini rentan terkena kerusakan, gitu ya, bisa mengalami gangguan integritas juga. Nah itu tentang HIV dan AIDS ya, tentang SLE ya, maaf. Nah, sekarang kita bahas tentang HIV/AIDS ya. Ini juga penyakit yang mayor ya, yang banyak terjadi di masyarakat. Sejarahnya silakan Anda baca ya. Sejarah penyakit ini merupakan penyakit yang masih ditakuti dan belum ada obat yang spesifik untuk penyakit ini ya. Nah, penyakit HIV ini disebabkan oleh virus HIV namanya ya, yaitu jenis retrovirus yang termasuk dalam famili lentivirus. Retrovirus mempunyai kemampuan menggunakan RNA-nya dan DNA penjamu untuk membentuk virus DNA yang dikenali selama periode inkubasi yang panjang. Ya. Jadi si virus ini dia menggunakan inangnya ya untuk memproduksi dirinya sendiri gitu ya. Nah, kurang lebih secara mikroskopik atau model seperti ini ya. Gambarannya banyak sekali reseptor-reseptor di sini ya, yang nantinya ini akan berattachment dengan sel yang spesifik untuk dia gitu ya. Untuk dapat terjadi infeksi HIV, diperlukan reseptor spesifik pada sel hostnya, yaitu molekul CD4. Ya. Nah, CD4 ini ternyata cocok dengan reseptor HIV. Ya. Jadi si reseptor HIV ini cocok dengan reseptor CD4. Sehingga si HIV ini akan mencari si CD4. CD4 itu apa? Sel T helper. Ya. Tadi yang kita bahas sebelumnya. Jadi sel target dari virus ini T helper. Kita tahu bahwa T helper ini adalah pekerjaannya untuk memonitoring kondisi kesehatan tubuh kita ya. Kalau ada kuman masuk maka akan dikenali, akan dimakan, kemudian dipresentasikan. Ya. Tapi bukan untuk dihancurkan ya. Kalau CD4 ini dia akan mempresentasikan si mikroorganisme yang ditemui. Nah, fungsi itu yang hilang sehingga ketika CD4-nya lemah ya akibat dari cacingan ya oleh virus HIV ya, terinfeksi virus HIV,
ya maka fungsi monitoring tubuh akan hilang gitu. Inilah yang menyebabkan kenapa pada pasien HIV ini mudah terkena penyakit, ya. Mudah terkena berbagai penyakit karena ya sebenarnya si sel T yang lain itu bagus-bagus, kuat-kuat gitu ya awal-awalnya. Akan tetapi ya kalau tidak ada pemberitaan ya, tidak ada pengumuman dari si T helper ya dia tidak bekerja gitu. Diam-diam baik gitu ya. Ataupun kalaupun ada bekerja mungkin tidak adekuat gitu ya. Akibat dari lemahnya si T helper ini. Jadi gitu ya. Jadi fungsi monitoringnya itu terganggu. Fungsi surveillance-nya terganggu ya. Nah, di antara sel yang memiliki molekul CD4 yang paling banyak adalah sel T limfosit ya. Infeksi HIV dimulai dengan penempelan virus pada CD4 limfosit atau T helper tadi ya. Terjadi fusi kedua membran HIV dan limfosit, seluruh komponen virus masuk ke dalam sitoplasma sel limfosit kecuali selubungnya. Ya selubung nama baju nama dikeluarkan ya, tidak masuk ke CD4. Selanjutnya RNA dari virus mengalami transkripsi ya, diuntai DNA dengan bantuan enzim reverse transkriptase. RNA dipindahkan oleh ribonuklease, sedangkan enzim reserve transkriptase mensintesis DNA lagi. Maka terbentuklah double strand DNA yang disebut dengan provirus. Provirus ini akan masuk ke dalam nukleus dan menyatu dengan kromosom sel host atau CD4 tadi dengan perantara enzim integrase. Ya. Penggabungan ini menyebabkan si provirus menjadi tidak aktif sehingga sementara proses transkripsi dan translasi menjadi terhenti. Ya. Target yang terpapar HIV akan mengalami perubahan aktivitas menjadi aktif memproduksi sitokin. Ya. Sitokin ini akan memicu nuklir faktor KB, NF-KB, yang akan berikatan dengan 5-LTR, long terminal repeat, menginduksi replikasi DNA. Enzim polimerase mensubstitusi DNA menjadi RNA. RNA akan keluar dari nukleus dan mRNA mengalami translasi menjadi polipeptida. Polipeptida yang terbentuk bergabung dengan RNA menjadi inti virus baru. Inti ini membentuk tonjolan pada permukaan sel. Dan kemudian polipeptidanya mengalami diferensiasi fungsi yang dikatalisasi oleh enzim protease menjadi protein dan enzim fungsional. Inti virus baru dilengkapi selubung kolesterol dan glikolipid dari permukaan sel host dan membentuk amplop. Terbentuk virus baru yang lengkap dan matur. Virus yang matur keluar dari sel target dan menyerang sel target berikutnya. Nah, banyak sekali ya ininya patofisiologinya atau proses reproduksinya ya. Bagaimana si virus ini menggunakan CD4 sel T itu untuk memperbanyak dirinya ya. Nah, ini gambaran misalkan ini adalah virus ya.
antibody ya ceritanya. Ini keadaan normal ya. Sebelum terkena HIV ini ya. Fungsi sistem kekebalan yang normal itu seperti ini gitu ya. Kalau ada antigen ya, dihancurkan. Ini kalau ada HIV ya, maka virus HIV ini akan masuk ke CD4 ya. Akan masuk ke jadi masuk amplopnya akan lepas. Ya. Jadi sel CD4 yang sudah terinfeksi akan hancur, ya. Mati. Yang mengeluarkan berjuta-juta virus baru. Gitu. Sehingga kalau terjadi infeksi, ya bahkan pola normal pun ini bisa jadi penyebab sakit ya. Opportunities. HIV plus opportunity infection itu namanya AIDS. Ini komplikasinya bisa meningitis, ini diare, ya. Sifatnya ini obat ya, obat untuk anti HIV ya. Agar virusnya tidak bisa menempel, ya, maka diisi si reseptornya dengan seperti reseptor ini, CD4 ya. Ini jenis-jenis obat. Ini pengobatan saja. Oke, selanjutnya, ya, kondisinya TTK-HIV adalah mengakibatkan imunodefisiensi. Nah, kondisi imunodefisiensi ini bisa terjadi karena kondisi primer maupun sekunder. Ya. Kondisi primer bisa karena kesalahan bawaan lahir, dapat mempengaruhi limfosit, fagosit, dan sistem komplement. Ya. Ini penyebabnya kurang diketahui penyebabnya ya. Nah, kalau sekunder ini lebih umum ya dan lebih banyak diketahui penyebabnya karena penyakit ya. Nah, misalkan tadi infeksi HIV tadi ini sekunder ya. Kalau HIV-nya dihilangkan ya imunodefisiensinya tidak terjadi. Dan routine manajemen pada pasien dengan imunodefisiensi yaitu yang pertama kita harus akses apakah ada infeksi ya, contohnya demam, adanya plak putih di rongga mulut, ya ini tanda-tanda orang mengalami
imundeficiency ya. Pak putih ini adalah pertumbuhan kandidiasis ya, jamur. Nah, ini biasanya kalau pada orang normal jamur itu tidak tumbuh, ya sulit tumbuh. Tapi pada orang dengan imundeficiency ini bisa tumbuh ya jamur di sekitar mulut atau di daerah lainnya ya yang lembab. Kemudian adenopati atau pembesaran kelenjar ini ya, getah bening. Kemudian diare persisten, ini juga bisa menjadi alasan kenapa orang HIV itu masuk ke rumah sakit karena dia mengalami diare yang terus-menerus. Ya. 2 hari diare, 1 hari sembuh, besoknya diare lagi, sembuh lagi sebentar, diare lagi terus selama beberapa bulan ya. Nah, ini menyebabkan kepayahan ya, jadi dari pasien HIV. Kemudian frekuensi dan juga mungkin ketemunya ya kenapa ini diare, dehidrasi, tapi pas dicek HIV positif. Nah, ini sering menjadi alasan atau menjadi penyebab ya ketemunya HIV ya, dicurigai. Kemudian frekuensi, urgensi dan nyeri saat buang air kecil, kemudian kemerahan, drainase atau pembengkakan lesi kulit, discharge vagina yang terus-menerus, bentuk batuk ya dengan atau tanpa dahak ya, yang harus dicurigai adanya infeksi. Kemudian monitori labs ya, dahak, air seni, kultur darah dan hitung darah lengkap rutin. Monitori juga tanda-tanda vital ya, dan berat badan. Nah, pada orang terinfeksi biasanya kalau infeksinya lama ya, itu berat badannya kurus ya, menurun. Orang-orang yang HIV biasanya itu menjadi lama-kelamaan akan menjadi kurus ya. Kemudian menilai status gizi, pemakaian tembakau, alkohol atau narkoba, praktek kebersihan pribadi, kebersihan gigi, mengajarkan pasien sumber dan gejala infeksi. Kemudian untuk tes untuk tahap penyakitnya, yang pertama kita cek jumlah CD4 ya, CD4 ini adalah sel darah putih yang khusus ditargetkan dan dihancurkan oleh HIV tadi ya. Jadi infeksi HIV ini berlanjut apabila kurang dari 20 ya konsentrasi CD4-nya ini, maka dinamakan AIDS ya. Kemudian hitung viral load ya, viral RNA. Tes ini untuk mengukur jumlah virus dalam darah Anda ya. Bukan saya. Alhamdulillah ya. Kemudian viral load yang tinggi dikaitkan dengan hasil yang lebih buruk. Ya. Jadi jumlah virusnya yang ada di dalam darah, makin banyak virusnya, makin berat penyakitnya. Kemudian resistensi terhadap obat. Ya, beberapa jenis HIV resisten terhadap pengobatan. Ya. Jadi sudah tidak ada obat yang ini, resisten juga ya. Tes ini digunakan untuk menemukan apakah virus memiliki resistensi obat sehingga dapat membantu untuk menentukan jenis obat. Tes untuk melihat adanya komplikasi yang pertama tuberkulosis, hepatitis, toksoplasmosis. Ya. Jadi orang yang tuberkulosis ini harus kalau di rumah sakit harus juga diperiksa TB, AIDS ya, HIV-nya, hepatitis juga, toksoplasmosis juga ya. Atau kalau ada sexual transmission ya seperti sifilis, gonore gitu ya. Kemudian liver atau kondisi damage ya, ada kerusakan liver ya seperti tadi adanya nefritis ya. Kemudian adanya urinary tract infection ya atau infeksi saluran kencing ya, ini juga disinyalir mungkin berhubungan dengan HIV pada orang-orang tertentu ya. Nah, HIV stadium 1 ya. Itu tanda gejalanya mungkin terjadi pembengkakan kelenjar getah bening ya di seluruh tubuh yang menetap. Jadi terus-menerus aktivitas dari kekebalan tubuh itu bekerja secara terus-menerus. Ini mungkin tanpa gejala dan aktivitas normal. Jadi si penderitanya itu bisa beraktivitas dengan normal-normal saja gitu ya. Kemudian stadium 2 mulai kehilangan BB kurang dari 10% ya. Mulai terjadi gejala pada mukosa ya,
berusuh, kulit yang ringan, ya, gangguan kulit ringan lah, dermatitis, borok gitu ya. Kemudian infeksi jamur pada kuku, perlukaan pada mukosa mulut yang sering kambuh, ya, jadi mudah berusuh gitu. Dia terkena penyakit herpes juga ya. Kemudian ispa juga bisa ya. Ispa yang berulang-ulang, sinusitis. Jadi gampang sekali mengalami bersin, ngingsrek, meler gitu ya. Ya itu karena tanda-tanda penurunan sistem imun. Nah, pada stadium ini tingkat aktivitasnya mulai ada gejala tapi mungkin masih bisa ditoleransi oleh penderitanya ya. Masih bisa beraktivitas yang ringan, sedang. Gitu ya. Kemudian stadium 3 ini sudah terjadi penurunan berat badan lebih dari 10%. Nah, ini terjadi diare kronik lebih dari 1 bulan ya. Terus-terusan sembuh, kambuh lagi sembuh, kambuh lagi terus seperti itu ya dalam beberapa bulan. Kemudian demam berkepanjangan ya bisa karena infeksinya onko dan karena dehidrasinya. Kemudian kandidiasis ya pada mulut atau tumbuhan jamur, adanya bercak putih ya pada mulut berambut, artinya di sini jamur ya, jamur tumbuh di daerah mulut. Adanya TB paru dalam 1 tahun terakhir, ya. Jadi menderita TB paru, mungkin juga efusi ya. Nah, ini harus dicek juga, orang yang menderita TB harusnya dicek juga adanya HIV ya. Kemudian infeksi bakteri yang berat, misalnya pneumonia, bisul pada otot. Dengan aktivitas pada orang dengan stadium ini adalah terbaring di tempat tidur ya lemah, kurang dari 15 hari dalam 1 bulan terakhir. Sangat lemah terus-terusan badannya ya, dalam 15 hari. Nah, ketika stadium 4 itu kehilangan berat badan lebih dari 10% ya, diare kronik lebih dari 10%, kelemahan kronik dan demam yang berkembang lebih dari 1 bulan. Ya. Jadi diare 1 bulan maksudnya. Kemudian juga ada penyakit-penyakit lain penyerta ya, seperti pneumonitis kranii, ya pneumonia, kemudian abses pada otak, toksoplasmosis otak, kemudian kriptospirodiosis atau dengan diare lebih dari 1 bulan, kriptokokus di paru-paru ya, sitomegalopirus dalam hati limpa, kemudian kerja gitar mening. Artinya di sini banyak sekali infeksi yang masuk ya, kuman-kuman mikroorganisme yang dengan gampang masuk ke dalam tubuh itu. Karena kenapa ya, sistem kekebalan tubuhnya menurun seperti itu ya. Jamur, virus, ya, bakteri bisa masuk pokoknya lah ke dalam tubuh. Ya. Bakteriosis, ya, septikemi, TB, limpa, kaput, sarkoma ya. Nah, ini harus kaji juga. Ini termasuk dalam stadium 4 HIV-nya. Sampai encephalitis, meningitis, encephalitis ya bisa terjadi. Kemudian tingkat aktivitasnya aktivitas stadium 4 ini terbaring di tempat tidur lebih dari 15 hari dalam 1 bulan terakhir. Jadi biasanya ini sudah sangat lemah ya, perlu dilakukan perawatan yang intensif. Ya, obat-obatan di sini tentunya untuk memang belum ada obat yang untuk mematikan secara langsung virus ya sampai sekarang. Karena karena virus itu hanya seuntai RNA atau DNA saja isinya gitu ya. Tidak ada ribosom, tidak ada inti selnya gitu ya, tidak ada inti, tidak apa. Jadi hanya seutas RNA ataupun DNA saja isi perutnya gitu ya. Nah, ini obat-obatannya adalah non-nuclear resep transkrip DNA, mematikan protein yang dibutuhkan HIV ya, untuk menyalin dirinya. Jadi si proteinnya dihilangkan atau tidak tersedia. Jadi yang di sini virus HIV dibuat tidak kondusif hidupnya ya.
Jadi dia tidak betah gitu hidup di sini dan lama-lama mungkin akan mati gitu. Kemudian ada nukleotid receptor transkrip inhibitor ya. Artinya di sini versi palsu dari bahan yang diperlukan. Sudah mah ditekan, tidak disediakan si proteinnya, kemudian diberi juga yang palsu gitu ya. Sehingga protein yang diambilnya itu palsu sehingga tidak ada efeknya ya, tidak ada kerja berikutnya gitu. Kemudian ada protease inhibitor, menonaktifkan protein HIP, protein yang diperlukan HIP untuk menyalin dirinya sendiri. Ya. Jadi, apa namanya, meskipun bisa masuk tapi dihambat tidak bisa memproduksi ya, tidak bisa beranak gitu ya. Entry or fusion inhibitor di blok HIP ya, sehingga si HIP ini tidak bisa masuk ke CD4 seperti tadi ada gambarannya ya. Jadi reseptornya dari luar diisi oleh reseptor palsu ya. Jadi KN lock-nya dan C lock-nya itu palsu itu, sehingga ketika menghampiri CD4 itu kok sudah terisi ininya, kamu masih sudah ada isinya gitu, tidak bisa masuk ke CD4. Kemudian integrasi inhibitor menonaktifkan proses integrasi. Nah ini kalau tadi di si entry fusion ini si reseptor HIP-nya diisi dengan reseptor palsu. Nah kalau integrasi inhibitor ini justru si CD4-nya diisi dengan protein palsu ya, diisi si reseptor CD4-nya. Ya, gitu. Jadi ya diisi palsu, jadi mual, gitu ya. Jadi mau terisi akhirnya, gitu ya. Seperti itulah prinsipnya ini ya, prinsip pengobatannya. Jadi belum ada yang membunuh langsung, gitu ya, menghancurkan virus sampai bubuk, gitu, nggak ada. Gitu. Nilai CD4 normal itu kisaran antara 1.400 dan 1.500. Ya. Dikatakan AIDS apabila nilai CD4 itu kurang dari 200. Ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya. Pembahasan HIV dan SLE. Ini tadi ya, tugasnya tadi mohon diperhatikan, dibuat mungkin setelah puas ya, kumpulkan saja, memperhatikan keasliannya dan juga originalitasnya ya. Dari Bapak dicukupkan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.